Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Kisah Janda Perawan. Episode 10. Dipandang rendah. Sayang, kamu kenapa? Tanya Randy saat melihat wajah istrinya yang tampak khawatir sambil menggenggam erat jemarinya. Gak apa-apa, Ren, sahut Nela sambil menundukkan pandangannya. Kita kan suami istri sekarang, jadi boleh dong kalau aku dengar kamu panggil aku, sayang. Ucap Randy sambil mengelus pipi Nela. Nela menganggukkan kepala dan berkata, iya sayang. Sahut Nela dengan pipinya yang merah merona karena tersipu malu. Sepasang pengantin itu tampak terlihat mesra di atas pelaminan, membuat para tamu yang memperhatikan mereka tampak terbuai dengan kemesraan mereka. Randy yang sangat bahagia, tidak pernah melepaskan pandangan dari wajah istrinya yang bagaikan seorang bidadari itu. Sedangkan Nela juga merasakan kebahagiaan yang sempurna menyelimuti hatinya. Ia sangat bersyukur mendapatkan jodoh seorang lelaki seperti Randy. Walaupun beberapa saat lalu ia dibuat tidak nyaman dengan sikap papa mertuanya itu. Nela menoleh ke arah mertuanya dan melihat tangan Adya sedang membelai lembut bagian belakang tubuh Ambar. Yang tampak menonjol itu dibalut dengan kain sinjangnya. Entah mengapa Nela yang memperhatikan itu kembali merasa risih, karena mengingat posisi mereka berada di atas pelaminan. Jangan sentuh aku, ucap Ambar sembari mengatupkan giginya. Kenapa? Apa aku tidak boleh menyentuh istriku? Bisik Adya di telinga istrinya membuat Ambar semakin bengis. Dasar lelaki tidak tahu malu. Ini tempat umum dan banyak yang melihat kelakuanmu, ucap Ambar. Berarti jika di kamar, aku boleh melakukan hal yang lebih dari ini kan? Goda Adya yang ucapannya semakin membuat Ambar muak. Tidak sudi. Perlu kamu ketahui, aku sudah mengurus surat perceraian kita, dan menyewa pengacara kondang untuk mengurus semua itu. Jadi jangan banyak bermimpi. Lebih baik, kau tiduri saja puluhan wanita jalan yang setiap hari menemanimu di rumah yang sudah seperti neraka itu. Sahut Ambar dengan sengit. Aku tidak akan menceraikanmu. Kau masih sangat cantik dan seksi untuk aku buang. Sayang, ucap Adya, sambil membelai lembut tengkuk Ambar tanpa memperdulikan apa yang diucapkan istrinya itu. Sontak tangan Ambar langsung menepis dengan kasar tangan suaminya yang sangat tidak tahu malu itu. Membuat pria parubaya itu malah terkekeh. Papa Randy apa-apaan sih? Di tempat umum begini kok kelakuannya sangat menjijikkan. Gak tahu malu banget. Gumam Nela. Dalam hitungan detik pandangan Adya menatap ke arah Nela, sehingga tatapan mereka kini saling beradu. Membuat gadis itu sontak mengalihkan pandangannya ke arah lain, dan menyambut tamu yang sedang menaiki pelaminan untuk mengucapkan selamat. Wah, luar biasa. Ternyata Nela itu benar-benar cantik. Batin Adya yang masih menatap gadis itu dengan tatapan penuh gairah. Mami benar, Nela pasti akan memberikan banyak keuntungan. Sambung Adya dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Acara pernikahan Randy dan Nela pun sudah selesai diselenggarakan, lalu mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Tetapi, sebelum Nela bergegas mengganti pakaian di sebuah ruangan, dari arah belakang ada seseorang yang mencengkram bahunya membuat ia berhenti melangkah. Tuan, ucap Nela yang terkejut saat melihat mertuanya yang saat ini berada di kamar ganti bersamanya. Di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Randy sedang menemui temannya di lobi utama gedung itu. Ambar dan Biningsi berada di kamar yang berbeda dan terletak jauh dari kamar ganti Nela. Dan para tamu tentu sudah meninggalkan gedung itu. Kenapa sayang? Ucap Adya, sambil membelai lembut bahu gadis itu yang terbuka. Karena kebaya pengantin yang ia kenakan cukup menampakkan area tubuh bagian bahu hingga atas dada. Nela memundurkan langkahnya berusaha menjauhi pria itu. Karena melihat dari tatapan matanya, pria itu seperti sebuah predator yang siap memangsa. Degup jantung Nela berdetak lebih cepat. Tatapan matanya begitu awas menilik ke berbagai arah. Dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres dengan mertuanya itu. Jangan takut sayang. Aku tidak akan menyakitimu. Aku minta maaf, karena pernah menghinamu tempo hari. Ucap Adya sambil menutup rapat pintu kamar tersebut, membuat gadis itu semakin resah dan takut. Apa yang Anda inginkan? Tanya Nela,
dengan suaranya yang bergetar sambil terus melangkah mundur. Ini luar biasa, ternyata kamu ini sungguh sangat mempesona Nela. Tolonglah jangan panggil aku tuan, panggil saja aku papa, bukankah aku ini papamu sekarang? Jar Adya, sambil tersenyum lebar dan terus melangkah mendekati gadis itu, yang tampaknya mulai mengerti tujuan pria itu datang menemuinya. Sedangkan Nela, dengan nafasnya yang mulai terengah-engah berusaha untuk lari ke arah pintu. Tetapi langkahnya kini terkunci saat pria itu langsung menggenggam erat lengannya. Lepaskan. Pekik Nela, yang mulai ketakutan dengan perilaku mertuanya yang mulai kurang ajar itu. Khusus. Tidak usah berteriak, kamu kan pengantin baru Nela, harusnya kamu cukup bergairah untuk melakukan malam pertamamu bukan? Ujar Adya, sambil menarik tubuh Nela ke dalam dekapannya dan berusaha mencumbu gadis itu. Kenapa Anda berbicara seperti itu? Rasanya terdengar sangat tidak pantas. Sahut Nela dengan suaranya yang bergetar. Adya terkekeh dan berkata, kata siapa tidak pantas? Asal kamu tahu saja, kamu itu akan menjadi primadona yang sangat menguntungkan untukku. Tapi, sebelum itu, aku pikir lebih baik aku saja yang membayarmu mahal daripada harus menyerahkanmu pada wanita itu. Maksud Anda apa? Nela tampak terheran dengan penuturan pria itu. Kemudian Adya mendekatkan kembali wajahnya ke arah Nela. Tatapan pria itu semakin dalam menatap, membuat gadis itu terus berusaha memundurkan tubuhnya. Layani aku. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan sebagian hartaku untuk kamu nikmati, bukankah? Kau menikahi putraku juga hanya karena itu. Ucap Adya, semakin membuat Nela merasa sangat direndahkan. Tak menyangka mertuanya akan berkata demikian. Sampai mati pun aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Terserah Anda mau menilaiku seperti apa. Tapi yang jelas aku dan Randy saling mencintai. Sebagai orang tua harusnya Anda malu telah berkata seperti itu. Ujar Nela, yang entah memiliki keberanian dari mana ia bisa menimpalkan demikian. Mendengar itu Adya tertawa begitu kencang. Tatapannya begitu nyalang pada gadis itu. Adya kemudian mencengkram kembali kedua sisi lengan Nela. Kamu gak usah jual mahal. Gadis seperti kamu ini, bisa dibeli dengan harga berapapun. Kebersamaan kamu dengan Randy tidak akan bertahan lama. Karena mungkin saja putraku itu akan pergi meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Ujar Adya membuat Nela termangu. Kenapa Anda berbicara begitu? Aku percaya suamiku tidak akan pernah meninggalkan aku begitu saja. Dia lelaki yang baik. Sahut Nela yang semakin membuat Adya terkekeh. Apa kamu belum mengetahui sesuatu tentang Randy? Oh, sepertinya kamu memang sengaja tidak diberitahu ya, ucap Adya membuat Nela mengerutkan alisnya. Perlu kamu tahu, Randy itu sedang sakit keras. Bahkan hidupnya pun tidak akan lama lagi. Jadi, ada kemungkinan kamu akan kembali hidup seorang diri Nela, sambung Adya. Mendengar hal itu, Nela mulai teringat satu hal tentang kejadian kemarin malam. Di mana ia melihat Randy begitu pucat dan sangat lemah, tapi ia mengira bahwa lelaki itu hanya sedang kelelahan saja. Gak mungkin. Randy itu baik-baik aja, sahut Nela. Kamu ini benar-benar polos sekali Nela. Aku semakin bergairah melihatmu. Ayolah. Kamu harus percaya hal ini. Kamu akan menyesali tawaran menarik dariku ini, ucap Adya. Tidak akan. Aku gak pernah melakukan hal yang sangat hina itu. Apapun yang terjadi dengan pernikahan kami, aku gak akan mengkhianatinya, apalagi harus ikut denganmu. Ujar Nela, yang langsung berbalik badan dan melangkah ke arah pintu. Namun, langkahnya terhenti saat Adya kembali meraih lengannya dan mencengkramnya dengan sangat kencang. Hai, kamu itu jangan sombong, kamu cuma gadis kampung yang hidupnya terlunta-lunta. Gadis seperti kamu tidak pantas bersanding dengan putraku. Kamu itu lebih pantas menjadi wanita yang pekerjaannya hanya berbaring di ranjang untuk memuaskan hasrat para pria. Ucap Adya, yang sontak membuat Nela mendaratkan sebuah tamparan di wajah pria itu. Suara tamparan di pipi Adya terdengar begitu nyaring, memecahkan suasana yang begitu hening dari kamar itu. Deru napas Nela semakin terengah-engah seperti ada kobaran api di dalam dadanya, saat mertuanya begitu memandang rendah dirinya. Aku memang gadis miskin. Tapi paling tidak aku masih memiliki harga diri. Jangan semena-mena Anda mengatakan hal itu padaku. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menjadi wanita jarang seperti yang Anda ucapkan.
Suara Nela terdengar begitu tegas dan berat. Sorot mata gadis itu memancarkan amarah yang begitu besar. Menatap sengit ke arah pria itu yang tampak meremehkan dan merendahkannya. Dasar gadis bodoh. Gadis kampungan seperti kamu. Dia akan pernah aku lepaskan. Hardik Adya. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi aku pastikan sebelum kamu dijamah oleh suamimu, aku akan melakukannya lebih dulu denganmu. Sambung Adya, yang langsung menarik tangan gadis itu dengan kasar ke hadapannya. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.